warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja dan selalu jaga kebersihan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Marhamatul Aulia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus disease ini masuk ke Indonesia tepatnya pada awal bulan Maret lalu, yaitu saat diumumkan adanya warga negara Indonesia yang positif COVID-19. Dan pandemik ini sepertinya belum menemukan titik terang dan dampaknya pun meluas, khususnya di bidang perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil kebijakan di bidang fiskal dan moneter untuk melindungi perekonomian. Dimulai dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui subsidi dan pendapatan negara yang salah satunya dari sektor pajak. Namun sebelumnya, saya ingin menampilkan pernyataan Presiden dalam rapat terbatas terkait dengan kebijakan fiskal. Bersumber dari Tribunnews, berikut kebijakan Presiden. Dan harus kita jawab. Yang pertama di bidang fiskal, kemarin di dalam rapat juga sudah saya sampaikan bahwa saya sudah minta, saya perintahkan untuk dilakukan refocusing dan realokasi di belanja APBN dan juga belanja di Pemda APBD di daerah-daerah. Berdasarkan video sebelumnya, berikut beberapa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk melindungi perekonomian dari pandemi global. Yang pertama yaitu memangkas anggaran APBN dan APBD untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas. Dikutip dari nasional.kompas.com, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas rancangan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas lewat konferensi video di Istana Bogor pada Jumat 20 Maret lalu. Yang kedua ada refocusing dan realokasi APBN dan APBD. Fokus utama dalam 3 hal yaitu terkait di bidang kesehatan untuk penanggulangan COVID. Yang kedua ada bantuan sosial atau social safety net. Dan yang ketiga ada insentif yang diberikan kepada pelaku usaha dan UMKM. Ada 3 fokus pemerintah, yang pertama di bidang kesehatan. Bersumber dari www.kemenku.go.id dan economic.business.com, berikut rincian dari anggaran di bidang kesehatan. Yang pertama, anggaran sebesar 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan, yaitu terkait alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan dukungan sumber daya manusia. Yang kedua ada anggaran sebesar 5,9 triliun untuk insentif tenaga medis baik pusat dan daerah. Yang ketiga ada anggaran sebesar 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga medis sebesar 300 juta per orang. Dan yang keempat ada 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019. Untuk fokus selanjutnya yaitu bantuan sosial atau social safety net. Pemerintah menganggarkan anggaran sebesar 110 triliun dengan rincian yang pertama tambahan jaringan pengamanan sosial sebesar 65 triliun, yang kedua cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar atau logistik sebesar 25 triliun, yang ketiga yaitu penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID sebesar 20 triliun. Yang selanjutnya yaitu fokus terkait dukungan industri dengan rincian yang pertama cadangan perpajakan atau DTP lainnya sebesar 64 triliun, yang kedua stimulus KUR sebesar 6,1 triliun, dan tambahan untuk dukungan industri ini ada pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Jadi total anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk 3 hal
tiga fokus hal tadi sebesar 405,1 triliun rupiah. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter ialah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia agar stabilitas mata uang tetap terjaga dan mengendalikan inflasi agar perekonomian tetap stabil. Namun sebelumnya saya ingin memberikan tayangan mengenai kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi COVID-19. Berikut tayangannya. Langkah kebijakan berikut. Pertama, untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention, baik melalui spot, domestic non-delivery forward, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Bersumber dari Tempo.co, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio mengatakan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi karena COVID-19. Untuk itu, Bank Indonesia melancarkan 4 jurus untuk menghadapi hal tersebut. Langkah pertama yaitu Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention baik melalui spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF maupun pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder. Yang kedua, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19, Bank Indonesia akan meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas atau quantitative easing. Dan yang ketiga, untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan giro wajib minimum rupiah tersebut, Bank Indonesia menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM sebesar 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan sebesar 50 basis poin untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah yang berlaku tanggal 1 Mei 2020. Kenaikan PLN tersebut wajib dipenuhi melalui pemberian surat utang negara atau surat berharga syariah negara yang akan diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Yang keempat, untuk semakin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara non-tunai dalam memitigasi dampak COVID-19, Bank Indonesia juga meningkatkan kebijakan terkait sistem pembayaran. Yang pertama, mendukung pemerintah untuk mempercepat penyaluran program-program bantuan sosial secara non-tunai bersama penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi secara non-tunai baik melalui digital banking maupun uang elektronik. Yang ketiga, melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, besaran denda keterlambatan pembayaran, serta mendukung kebijakan pembuat penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah. Dan Bapak Peri Warjio juga mengatakan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut bagian dari sinergi kebijakan yang terkoordinasi erat dengan pemerintah maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Ya, itu tadi terkait kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Tentunya pemerintah juga sudah memaksimalkan upaya-upayanya dalam mengatasi dampak COVID-19 tersebut. Kita semua juga berharap agar pandemi ini segera berlalu dan perekonomian Indonesia kembali pulih seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.